Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1049 diremehkan ini hampir tahun baru Imlek, dan Feng Yu kembali ke kota Bing untuk bersama keluarganya. Tidak peduli seberapa sibuk Feng Yu, dia akan menghabiskan tahun baru Imlek bersama keluarganya. Selanjutnya, selain beberapa keputusan penting, dia tidak sibuk sama sekali. Feng Yu selalu menjadi pemegang saham utama yang misterius di balik layar perusahaannya. Banyak staf bahkan tidak tahu bagaimana rupa Feng Yu. Feng Yu juga jarang terlibat dalam operasi perusahaannya, tetapi semua stafnya sangat menghormatinya. Mereka mendengar bahwa 5 hari kerja dalam seminggu, libur umum, tunjangan kesejahteraan, penggantian biaya, bonus akhir tahun, semuanya dilaksanakan oleh manajer Feng. Dalam hal tunjangan staf, perusahaan Feng Yu selalu menjadi yang terbaik di Tiongkok. Tidak peduli seberapa glamor Feng Yu di luar, semuanya berubah ketika dia kembali ke rumah. Kenapa kamu duduk di sini dan bermain game lagi? Tidak bisakah kamu membawa Zixing keluar untuk bermain? Ibu Feng Yu melihatnya bermain Legend of Mir di depan PC-nya dan menjadi marah. Tentu saja, bagi Ibu Feng Yu, putranya adalah yang terbaik di dunia, dan tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi Feng Yu sudah lama berada jauh dari rumah, dan dia mengunci diri di kamarnya untuk bermain game setelah dia kembali. Kenapa dia tidak bisa melakukan hal lain? Zhang Muhua juga marah pada Feng Yu karena mendukung calon menantunya, Lina, untuk melanjutkan gelar doktornya. Bahkan jika Anda mengatakan, adalah baik bagi keluarga untuk memiliki seseorang yang berpendidikan tinggi. Namun, Zhang Muhua telah menemukan bahwa universitas tidak membatasi mahasiswa pascasarjana mereka untuk menikah. Studi Lina dan menikah tidak memiliki konflik. Bahkan jika dia hamil, dia dapat menunda studinya dan melanjutkannya nanti. Selanjutnya, Lina tidak perlu bekerja. Uang Feng Yu lebih dari cukup untuk dibelanjakan oleh seluruh keluarga dan kerabatnya selama beberapa kehidupan. Bu, saya baru mulai bermain. Biarkan saya bermain selama 1 jam. Saya akan membawa Zixing keluar nanti. Feng Yu menikmati bermain Legend of Mir karena membawa kembali banyak kenangan dari masa mudanya di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia mengenal Zhou Kexin di Legend of Mir, dan mereka mengetahui bahwa mereka bekerja di kota yang sama. Setelah itu, mereka bertemu dan perlahan-lahan berkumpul. Selain tidak memiliki anak, Feng Yu dan Zhou Kexin tidak menyesal setelah mereka bersama. Feng Yu telah bermain dengan keponakannya beberapa kali, dan fantasinya untuk memiliki anak hilang. Li Zixing ini adalah tipikal anak nakal yang hanya tahu bagaimana membuatnya kesal. Di depan kakek nenek dan orang tua Li Zixing, dia berpura-pura menjadi anak yang baik. Tapi ketika dia sendirian dengan Feng Yu, dia bisa membuat Feng Yu menjadi gila. Misalnya, Feng Yu telah membawa Li Zixing keluar untuk membuat manusia salju, dan Li Zixing menuntut untuk membangun manusia salju yang terbalik. Li Zixing juga menghancurkan semua manusia salju yang dibuat Feng Yu dengan menginjak-injak mereka semua. Di lain waktu, Feng Yu membawa Li Zixing keluar untuk menangkap ikan selama musim panas. Bocah itu merasa menggunakan jaring tidak menyenangkan dan melihat orang lain menggunakan ransel elektrovisor untuk memancing. Dia mendesak Feng Yu untuk memberinya satu, dan Feng Yu harus meminta insinyurnya dari perusahaan mesin kota Bing untuk membangunnya. Tapi Li Zixing hanya memainkannya 2 kali dan memberikannya. Itu adalah ransel elektrovisor yang disesuaikan dan biaya Feng Yu lebih dari 10.000 RMB. Li Zixing tidak murah hati. Dia tidak mengerti nilai uang dan dimanjakan oleh kakek neneknya. Mungkin juga karena Lina selalu mengulang kata-kata Feng Yu di depan Li Zixing. Lina memberitahu Li Zixing bahwa, selain uang, pamanmu tidak punya apa-apa lagi.
Pamanmu mengatakan mereka yang tidak tahu bagaimana menghabiskan uang tidak akan pernah menghasilkan uang. Mungkin karena apa yang dikatakan Lina, Li Zixing menjadi sangat tertarik pada Feng Yu. Dia tetap dengan Feng Yu setiap kali dia kembali. Feng Yu tidak berdaya melawan Li Zixing karena dia tidak bisa memarahi atau memukulnya. Ibu Feng Yu akan memarahinya jika dia marah pada Li Zixing. Tidak. Anda hanya bermain game setiap hari. Bisakah kamu menghasilkan uang dari bermain game? Baiklah, jangan cabut stekernya. Saya akan mematikan PC sekarang. Feng Yu berteriak. Karakternya masih di hutan belantara, dan jika ibunya mencabutnya, semua perlengkapannya mungkin akan hilang. Kemana kamu mau pergi? Feng Yu memegang tangan kecil Li Zixing dan bertanya dengan tidak sabar. Apa yang kamu sarankan? Saya sarankan Anda untuk tinggal di rumah dan bermain sendiri. Nenek, Li Zixing berteriak. Hah? Apa itu? Feng Yu dengan cepat menyela Li Zixing. Tidak ada apa-apa. Zixing ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Brengsek, bajingan ini terlalu licik. Cuaca hari ini bagus. Apakah kamu ingin bermain ice skating? Tidak, sakit saat aku jatuh. Bagaimana kalau membuat manusia salju? Manusia salju yang kamu buat jelek. Pemutar es yang berputar. Itu untuk anak-anak. Feng Yu, kamu masih kecil. Berhentilah berpura-pura menjadi dewasa. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Feng Yu bertanya. Aku tidak tahu, dan itulah sebabnya aku bertanya padamu. Li Zixing menjawab. Feng Yu telah membuat banyak saran, tetapi Li Zixing tidak tertarik. Ketika Feng Yu seusianya, ini semua hal yang dia mainkan. Mungkin anak-anak zaman sekarang terlalu banyak bermain dan tidak tertarik dengan semua kegiatan tersebut. Apakah kamu pernah ke pusat arcade? Feng Yu bertanya. Pusat arcade, apakah ini tempat untuk bermain game arcade? Apakah itu menyenangkan? Ya, menyenangkan. Ayo pergi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pusat arcade terlihat. Ketika mereka sampai di pusat arcade, Feng Yu menyadari bahwa itu dipenuhi dengan asap rokok. Ini musim dingin, dan ventilasi pusat arcade buruk. Bau asap rokok hampir membuatnya muntah. Li Zixing bahkan menolak untuk mendekati pusat arcade. Bagaimana tempat yang kotor dan menjijikkan seperti itu bisa menyenangkan? Pamannya pasti berbohong padanya lagi. Li Zixing menatap Feng Yu dengan marah. Tempat ini tidak menyenangkan. Lihat, aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa dimainkan di luar. Mengapa kita tidak pulang atau pergi ke perusahaan ayahmu untuk bermain? Ada truk besar di perusahaan ayahmu. Feng Yu menyarankan. Tidak, perusahaan ayahku sangat sibuk, dan truknya berbahaya. Kamu sudah dewasa. Bagaimana kamu bisa membawa anak ke tempat berbahaya seperti itu? Li Zixing memarahi Feng Yu. Brengsek, apakah Anda masih ingat bahwa Anda adalah seorang anak kecil sekarang? Tidakkah kamu tahu bahwa anak-anak harus mendengarkan orang dewasa? Feng Yu memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhir. Oh, bagaimana hasil ujianmu? Apa posisimu di kelasmu? Saya yang pertama di level saya. Nenek bilang aku jauh lebih pintar darimu ketika kamu seusiaku. Li Zixing dengan bangga menjawab. Feng Yu merasa ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia ingat hasilnya ketika dia masih muda tidak bagus. Dia baru mulai belajar dengan serius ketika dia mulai sekolah menengah. Bagaimana dengan pekerjaan rumah liburanmu? Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya setiap hari. Saya telah menyelesaikan pekerjaan rumah saya pagi ini. Apakah gurumu memintamu untuk menulis buku harian liburan? Sebagian besar guru akan meminta siswa sekolah menengah pertama untuk menulis buku harian selama istirahat semester mereka. Namun, sebagian besar entry buku harian anak-anak adalah 1 atau 2 kalimat. Ya, itu sebabnya saya meminta Anda untuk membawa saya keluar. Tapi lihat kemana kau membawaku. Bagaimana saya bisa menulis tempat ini ke dalam buku harian saya? Paman, kau tidak bisa diandalkan.
Li Zixing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Feng Yu, apakah saya diremehkan oleh bajingan ini? Bab 1050 Kambing Hitam Malam Tahun Baru Imlek dan seluruh keluarga sedang makan malam reuni sambil menonton malam gala musim semi di TV. Inilah yang dilakukan sebagian besar keluarga di China pada masa itu. Kakek Feng Yu mengangkat gelasnya. Ini tahun baru lagi. Bersulang. Feng Yu juga menuangkan segelas baijiu untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka menggunakan gelas kecil di rumah, dan tidak ada kerabatnya yang pecandu alkohol seperti Kirilenko. Setelah makan beberapa suap, Feng Xingtai menatap Feng Yu. Apakah kamu menikmati makan malam? Feng Yu menatap ayahnya. Ya, masakannya enak. Tidakkah menurutmu ada seseorang yang hilang di meja? Feng Xingtai memberi Feng Yu pandangan sekilas. Apakah kamu berbicara tentang kakak? Dia menikah dengan keluarga Li, dan itu normal baginya untuk makan malam reuni dengan suaminya. Mereka selalu berkunjung pada hari kedua tahun baru Imlek. Apa salahnya seorang wanita merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga suaminya? Berhentilah mengubah topik pembicaraan. Apa aku sedang membicarakan adikmu? Pikir Feng Yu. Ini bukan tentang Sis. Dia menyadari ayahnya sedang berbicara tentang Lina. Tapi Feng Yu dan Lina tidak menikah. Bagaimana Lina bisa menghabiskan malam tahun baru Imlek di rumahnya? Tapi Feng Yu tidak bisa membalas atau dia akan dimarahi karena tidak menikah lebih awal. Untungnya, Feng Yu siap untuk ini. Gunakan sepupunya yang lebih tua sebagai kambing hitam. Saudara dan Hua, kapan kamu membawa pacarmu kembali untuk makan malam? Feng dan Hua, yang sedang makan dengan tenang, hampir tersedak. Feng Yu, bagaimana Anda bisa menggunakan saya sebagai tameng ketika orang tua Anda memarahi Anda? Setelah Feng Yu mengajukan pertanyaan ini, semua orang melihat Feng dan Hua, yang beberapa tahun lebih tua dari Feng Yu. Keluarga Feng Yu dan Lina tidak keberatan mereka bersama. Tapi setelah Feng dan Hua menjadi pegawai negeri, dia menjadi pemilih. Banyak orang telah memperkenalkan wanita kepadanya, tetapi dia tidak berkencan dengan mereka selama lebih dari 3 bulan. Hubungan terpendeknya kurang dari seminggu, karena dia mengklaim dia tidak memiliki perasaan untuk gadis itu. Apa yang kamu maksud tanpa perasaan? Anda berdua hanya bertemu beberapa kali. Kalau begini terus, kapan mau nikah? Paman tertua Feng Yu, Feng Xingguo, memarahi. Dan Hua, adik laki-lakimu, menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kenapa kamu diam? Feng Yu menundukkan kepalanya dan melihat ke kaca di depannya. Ayah, aku masih belum menemukan gadis yang cocok untukku. Apa maksudmu tidak ada gadis yang cocok? Berapa banyak pacar yang Anda miliki selama beberapa tahun terakhir? Apakah Anda tahu apa yang orang katakan di belakang Anda? Juga, putri wakil wali kota itu adalah lulusan universitas dan pegawai negeri seperti Anda. Dia tinggi dan cantik. Apakah Anda mengatakan dia tidak cukup baik untuk Anda? Ibu Feng dan Hua memarahi. Bu, saya mencari seorang istri dan bukan keluarganya. Kita tidak boleh menilai seorang gadis berdasarkan latar belakang keluarga mereka. Ya, dia cantik, tapi dia pemarah, dan jika kita menikah, dia akan bertengkar denganmu setiap hari. Feng dan Hua menjawab. Feng dan Hua mengisyaratkan bahwa gadis itu tidak akan tahu bagaimana menyenangkan mertuanya, dan jika orang tuanya dapat mentolerir perilaku seperti itu, dia tidak keberatan kembali padanya. Bagaimana dengan guru TK itu? Dia harus memiliki temperamen yang baik saat dia merawat anak-anak. Dia juga tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak tahu cara memasak seperti saya. Bagaimana kita akan hidup bersama di masa depan? Kami tidak bisa meminta kalian semua memasak untuk kami setiap hari, kan? Feng dan Hua menjawab. Bagaimana dengan perawat dari rumah sakit Danying itu? Kalian semua bisa bertanya pada Danying tentang dia. Dia melakukan aborsi ketika dia masih di sekolah. Gadis-gadis begitu tak tahu malu saat ini. Bagaimana bisa seorang gadis tidur di sekitar ketika dia masih sekolah?
Feng Xingguo menjawab dengan marah. Feng Xingtai dan Zhang Muhua tiba-tiba berbalik dan menatap Feng Yu. Xiao Yu, aku tidak sedang membicarakanmu. Paman tertua Feng Yu berkata, membuat Feng Yu semakin malu. Tidak apa-apa, Paman. Dan Hua, Xiao Yu, jika kalian berdua tidak akan segera menikah, kapan aku bisa menggendong cicitku? Kata kakek Feng Yu. Kakek, kamu sangat sehat, kamu bisa menunggu setidaknya 20 tahun lagi, kata Feng Yu. Feng dan Hua menambahkan, betul sekali, kakek, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika saya tidak menikah dalam waktu dekat, masih ada Xiao Yu. Anda juga telah bertemu Lina, dan mereka dapat mendaftarkan pernikahan mereka kapan saja sekarang. Benar, kakak dan Hua, kamu lebih tua dariku, dan bagaimana aku bisa menikah sebelum kamu? Ini adalah tradisi keluarga kami, dan kami harus mengikutinya. Benar, kakek. Hehe, kau mau menggunakanku sebagai tamengmu? Ya, betul sekali. Aturan adalah aturan. Dan Hua, kamu menahan sepupumu yang lebih muda. Kakek Feng Yu memarahi. Feng dan Hua merasa ingin menangis. Jika Feng Yu ingin menikah, siapa lagi dalam keluarga yang akan peduli dengan tradisi keluarga mereka? Mengapa kalian semua membuatnya terdengar seperti akulah yang menghentikan pernikahan Feng Yu? Ini konyol. Tapi Feng dan Hua tidak bisa membalas karena dia punya banyak pacar dan tidak bisa tenang. Ini bukan salah Feng dan Hua. Dia serius dalam setiap hubungan, tetapi gadis-gadis yang dia kencani tidak cocok untuk menikah. Dia sekarang menjadi kepala seksi di pemerintah, dan dengan bantuan Feng Yu, keluarganya cukup kaya. Feng dan Hua memiliki pekerjaan yang bagus, rumah, mobil yang bagus, dan penampilan yang sedikit di atas rata-rata. Tapi dia tidak bisa menemukan wanita yang tepat untuk tinggal bersamanya. Banyak pemimpin yang memperkenalkan wanita kepadanya hanya karena dia berasal dari faksi Zhang Ruiqiang, dan dia memiliki keluarga kaya. Beberapa bahkan ingin berhubungan dengan Feng Yu melalui dia. Apakah para wanita ini ingin berkencan dengannya dengan serius? Feng dan Hua tidak menyukai wanita yang diperkenalkan oleh para pemimpin, karena mereka semua manja, dan dia harus menyerah pada mereka. Feng dan Hua tidak berharap calon istrinya mendengarkannya dalam segala hal. Tetap saja, dia tidak mau menjadi suami yang penurut. Sudahlah. Feng dan Hua merasa dia masih bisa melihat sekeliling. Dia merasa beberapa gadis berpenampilan rata-rata yang diperkenalkan kepadanya masih cukup cocok untuknya. Kakek, aku tahu. Aku akan mendapatkan pacar tahun ini dan akan membawanya kembali untuk bertemu denganmu. Feng dan Hua berjanji. Ya, betul sekali. Xiao Yu bisa menikah setelah kamu menikah. Ayo, bersulang untuk kedua cucuku agar menikah lebih awal. Feng Yu mengangkat gelas dan pantatnya ke atas. Dia lega dan mengabaikan tatapan mematikan sepupunya yang lebih tua. Ya, ini akan menjadi tahun yang baik untuknya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.